Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ilmi Kamila dengan NIM 23.109.1122.0042. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi anatomi muskuloskeletal. Nanti di sini akan mencakup 3 penjelasan. Yang pertama itu ada anatomi muskuloskeletal di regiotorak dan juga membran superioris. Yang kedua itu ada anatomi muskuloskeletal di regio abdomen, pelvis, perineum, dan membran inferior. Lalu yang ketiga itu ada vaskularisasi dan juga inervasi. Untuk video ini kita bahas dulu yang pertama itu anatomi muskuloskeletal di regiotorak dan membran superioris. Yang pertama ke regiotoraknya dulu. Jadi regiotorak itu adalah bagian tubuh yang membentuk dinding dada dan memiliki peran vital dalam melindungi organ-organ toraks. Jadi fungsi kerangka toraks itu yang pertama tadi melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh besar. Yang kedua, dia membantu dalam proses ventilasi atau pernapasan. Yang ketiga, dia juga sebagai penyangga dan tempat perlekatan otot-otot. Jadi untuk struktur utama tulang di regiotorak itu terdiri dari, pertama itu ada sternum. Sternum itu terletak di garis tengah depan dada, bentuknya seperti pedang. Sternum ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini yang paling atas, ini namanya manubrium sterni. Lalu untuk bawahnya ini yang seperti badan, ini dinamakan corpus sterni. Dan yang paling bawah ini namanya processus hypoideus. Selain itu, ini juga ada angulus di tengah-tengah. Ini penonjolan. Lalu di atasnya ini ada incisura jugularis. Lalu untuk tulang kedua itu namanya costae atau yang biasa kita sebut sebagai tulang rusuk. Nah, jumlahnya itu tiap orang tuh ada 12 pasang. Untuk 7 pasang pertama itu disebut costa vera atau rusuk sejati karena dia tuh berhubungan langsung dengan sternum. Yang menghubungkannya itu namanya cartilago costa. Ini yang ini. Lalu 3 pasang berikutnya itu namanya costa spuriae. Dia tuh tidak langsung melekat pada sternum. Sedangkan 2 pasang terakhir yang 11-12 ini disebut costa fluctuantes karena dia tuh hanya melekat pada vertebra dan gak ada hubungan dengan bagian depan atau anterior. Lalu ada namanya struktur yang selanjutnya itu vertebra thoracika, yaitu 12 tulang belakang yang membentuk bagian dorsal thorax. Selain 3 struktur utama tadi, di bagian toraks ini juga ada namanya tulang clavicula. Clavicula ini bentuknya pipi. Ini juga ada sepasang kiri dan juga kanan. Lalu ada namanya scapula. Untuk scapula ini dia tulang di bagian belakang yang terdiri, dia tuh ada acromion, di bagian sininya namanya acromion. Di bagian atas dia tuh ada semacam fossa. Fossanya ada yang supraspinata yang di atas dan juga ada yang di bawah namanya infraspinata. Lalu yang ini dinamakan spina. Oke, lanjut. Ini gambarannya di sini bagian toraks itu bisa kita lihat itu ada nih musculus sternocleidomastoideus, ini yang part sternalis. Lalu ini ada clavicula. Nah, bagian atasnya ini pars clavicularis. Lalu ini yang tadi
Yang sternum ini namanya incisura jugularis. Di sini, di bagian sini ini ada musculus deltoideus. Ini di tengah sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sini ada sternum, ada manubriumnya, ada corpus, yang di bawah itu ada processus hypoideus. Lalu ini ada bicep, ya, dan bicep yang di bagian depan, lalu yang di belakang itu namanya musculus triceps. Lalu ada brachioaxilla. Lalu ini musculus pectoralis major. Itu yang di bagian depan bentuknya seperti kipas. Dia ada yang pars clavicularis dan ada pars sternocostalis. Di bagian samping itu ada musculus latissimus dorsi. Dan juga agak bawahnya ini ada musculus serratus anterior. Kita lanjut nih ke bagian otot-ototnya. Di otot-ototnya tuh fungsinya tuh untuk pernapasan dan juga pergerakan. Jadi otot-otot yang utama di regiotorak tuh, yang satu tuh pastinya musculus pectoralis major. Dia otot besar, bentuknya kayak kipas, itu membantu gerakan adduksi dan rotasi medial lengan. Itu yang ini. Musculus pectoralis major, karena ada yang mayor berarti ada yang minor. Musculus pectoralis minor, dia terletaknya lebih dalam lagi, itu membantu menurunkan scapula. Selain itu ada musculus intercostalis yang externus dan juga yang internus. Jadi dia tuh ada otot antar tulang rusuk. Perannya tuh penting dalam mekanisme inspirasi dan juga ekspirasi. Lalu ada musculus serratus anterior. Dia terletak di bagian lateral atau samping, itu untuk menstabilkan skapula pada dinding dada. Ini. Lalu untuk struktur pendukung lain itu bisa kita lihat di sini ada musculus latissimus dorsi, musculus deltoideus. Lalu di sini juga ada musculus trapezius di bagian bahu. Dan untuk struktur pendukung lainnya itu ada juga namanya pleura, parietalis, dan juga visceralis. Itu selaput atau lapisan yang membungkus paru-paru. Untuk klinis, jadi di toraks ini bisa terjadi fraktur kosta, itu dapat mengganggu pernapasan. Bisa juga ada pneumotoraks bila terjadi pleuranya tertembus. Lalu bagian toraks sudah, kita lanjut ke membran superioris atau ekstremitas bagian atas yang meliputi lengan. Jadi dia tuh terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu ada bahu, ada lengan atas, ada lengan bawah, ada pergelangan tangan, dan juga ada tangan. Jadi rangka utamanya tuh terdiri dari klavikula. Klavikula itu yang tulang pipi bentuknya kayak S. Dia menghubungkan sternum dan juga skapula. Bisa kita lihat di sini. Bagian anterior dia tuh lebih permukaannya tuh lebih permukaan untuk superior dia lebih mulus, sedangkan yang inferior dia lebih ada kasar gitu. Ini namanya ekstremitas acromialis. Di bagian sini ini yang ekstremitas sternalis.
di bagian yang inferior dia ada impressio ligamenti costoclavicularis, juga dia ada linea trapezoides, dan ini ada tuberculum conoideum. Nih kita bisa lihat membran superioris, ada musculus deltoideus, ada musculus biceps brachii, ada triceps brachii, ada musculus brachioradialis, dan sebagainya. Lanjut untuk rangka yang kedua itu ada scapula. Dia tulang pipih juga, bentuknya segitiga, terletak di bagian posterior atau belakang. Dia memiliki spina scapula, acromion, processus coracoideus, dan cavitas glenoidalis. Itu tempat melekatnya si humerus. Humerus itu tulang panjang yang ada di sini. Ini kita lihat scapula. Sini ada incisura, dia kayak melekukan ke dalam. Ada yang fossa supraspinata dan juga ada infraspinata. Lalu yang ini namanya spina scapula. Lalu ada angulus, dia ada yang superior di bagian atas dan yang inferior di bagian bawah. Lalu ada margo, margonya ada yang medial, ini ke arah dalam berarti. Lalu ada yang lateral, berarti di arah luar. Lalu ada tadi cavitas glenoidalis, itu dia tempat melekatnya dengan humerus. Lalu untuk otot-ototnya di sini ada musculus levator scapula, musculus supraspinatus, musculus trapezius, musculus rhomboideus minor, dan juga ada yang mayor di bagian bawah. Lalu ada infraspinatus. Ada nih latissimus dorsi, tapi dia yang bagian kecilnya. Lalu ada musculus teres mayor dan juga teres minor. Lalu lanjut yang ketiga itu ada humerus. Humerus itu dia tulang lengan atas, dia terdiri dari ada caputnya atau kepalanya, leher, dan dia tuh nanti membentuk sendi bahu. Ini kita bisa lihat, ini namanya humerus. Ini tadi cavitas glenoidalis, tempat melekatnya. Ini ada caput atau kepala. Lalu sini ada kolum anatomicum, itu kayak leher. Dia ada dua, ada yang anatomicum bagian atas ini, lalu yang kolum chirurgicum itu yang bagian bawah sini. Lalu kalau yang ini namanya tuberculum majus yang sebelah sini, dan yang ini namanya tuberculum minus. Lalu ini ada sulcus intertubercularis. Lalu di bagian bawah ini ada condylus, dia ada yang medialis dan juga yang lateralis. Lalu ini ada fossa, dan yang ini epicondylus lateralis. Ini ada trochlea humeri, dan yang ini epicondylus yang medialisnya. Jadi namanya humerus. Untuk otot-ototnya di sini ada musculus brachialis, ada yang brachioradialis, coracobrachialis, dan musculus deltoideus. Lalu lanjut yang keempat itu ada radius dan juga ulna. Dia tuh dua tulang panjang lengan bawah,
Kalau radius itu berada di bagian agak lateral atau yang dia tuh sejajar sama jempol, sedangkan yang ulna dia tuh sejajar sama agak medial, sejajar dengan kelingking. Ini ada kaput radii nih atau kepalanya, lalu ini ada kolum radii. Ini ada tuberositas radii. Nah, ini namanya radius. Kalau dia radius berarti dia berada di sebelah luar atau lateral. Lalu ini ada margo anterior dan margo interoseus. Lalu di bagian bawah ini kayak ada tonjolan. Ada dua, radius punya satu, ulna juga punya satu, namanya processus styloideus radii, sedangkan yang ulna itu processus styloideus ulna. Untuk yang ulna dia ada olekranon. Olekranon ini nanti buat pelekatan siku dengan humerus. Lalu ini ada incisura trochlearis. Lalu ini tuberositas ulna, ini namanya ulna. Lalu dia ada margo yang anterior dan juga ada yang margo interoseus. Ini untuk permukaan persendian karpalnya, ini radius dan yang ini ulna. Ini incisura ulnaris, ini yang processus styloideus ulna. Yang ini processus styloideus radii-nya. Nanti ini persendiannya dengan os capoideum, sedangkan yang ini persendiannya dengan os lunatum. Kita lanjut lihat yang persendian yang tulang-tulang yang ada di tangan. Itu ada ossa carpi, tulang kecil pergelangan tangan, dan juga ada ossa metacarpi dan palang. Itu membentuk telapak dan jari-jari tangan. Nah, yang ini tangan kanan tampak posterior atau dorsal bagian belakang. Kita lihat yang paling ini yang di bawah arah sejajar jempol ini ada os trapezium, lalu ada kesininya trapezoideum, lalu ada os capitatum, yang ini os capoideum. Nah, yang ini namanya os lunatum, yang ini namanya os hamatum, dan ini os triquetrum. Itu untuk ossa carpi, tulang kecil di pergelangan tangan. Lalu untuk yang metacarpi dan juga palang, untuk yang dia terdiri dari ada kaputnya yang bagian atas ini, lalu korpus itu bawahnya, sedangkan basis itu yang bagian bawahnya. Untuk palang sendiri itu terbagi menjadi 3, itu ada yang proksimal, ada yang medial, dan juga yang ada yang distal. Sama terdiri ada kaput, ada korpus, dan juga ada basis. Kalau yang ini tampak anteriornya. Lalu untuk otot-otot penting di membran superioris itu antara lain ada musculus deltoideus, dia menutupi sendi bahu, dan untuk abduksi lengan. Lalu ada bicep dan juga tricep. Kalau bicep itu untuk fleksi siku dan supinasi lengan bawah, sedangkan untuk tricep itu dia untuk ekstensi siku. Lalu ada musculus brachialis, sama dia juga untuk fleksi siku. Dan otot-otot di antebrachihi itu terbagi menjadi kelompok untuk flexor dan juga ada yang untuk ekstensor. Kita lihat di sini.
kelompok otot yang ekstensor. Tugas dia tuh untuk ekstensi pergelangan tangan dan juga jari-jari, dan supinasi lengan bawah atau memutar lengan ke atas. Ya, jadi sini ini ada triceps brachii, ini otot ekstensor utama siku. Lalu ada musculus brachioradialis. Lalu ini ada musculus extensor carpi radialis longus dan juga yang brevis untuk ekstensi dan juga abduksi pergelangan tangan. Lalu ada extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Kalau yang digitorum ini untuk ekstensi jari-jari 2 sampai 5. Sedangkan yang minimi ini untuk jari kelingking, yang carpi ulnaris untuk ekstensi dan juga aduksi pergelangan tangan. Yang abduktor pollicis longus dan extensor pollicis brevis atau longus itu untuk otot ibu jari. Untuk tendon-tendonnya itu membentuk retinaculum extensor di pergelangan tangan. Musculus flexor carpi radialis untuk fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Ada musculus palmaris longus, dia kayak tendon tipis menuju aponeurosis palmaris. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris untuk fleksi dan aduksi pergelangan tangan. Ada musculus flexor digitorum superficialis untuk fleksi jari-jari tengah. Lalu ada musculus flexor pollicis longus untuk fleksi ibu jari. Untuk tendon dan juga ligamennya, ini ada ligamentum carpi palmar. Ini bekerja sama dengan retinaculum flexor. Dan ada aponeurosis palmaris dan autotenor atau hipotenor untuk dasar telapak tangan. Untuk arteri dan saraf yang terlihat, di sini kita bisa lihat arteri radialis dan arteri ulnaris, pembuluh darah utama ke tangan. Ini ada nervus medianus, dia berjalan di tengah melewati carpal tunnel. Ini penting dalam sindrom carpal. Untuk sendi dan juga gerakan, ya ada articulatio glenohumeralis tadi yang di bagian sini itu untuk sendi bola lekuk yang sangat fleksibel. Lalu ada elbow joint, nih ada sendi siku antara humerus, radius, dan ulna. Dan sendi pergelangan memungkinkan gerakan fleksibel tangan dan juga jari. Jadi fungsi utama membran superioris ini melakukan gerakan manipulasi, membawa benda, dan aktivitas motorik halus seperti menulis. Mungkin untuk penjelasan tentang anatomi muskuloskeletal regiotorak dan juga membran superior cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjut ke penjelasan yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu anatomi muskuloskeletal regio abdomen, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Di sini untuk pertama kita yang abdomen dulu. Untuk abdomen itu dia ada yang membagi menjadi 4 kuadran dan ada 9 regio. Kalau 4 kuadran itu dia ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan juga kuadran kiri bawah. Sedangkan kalau yang 9 regio itu dibagi menjadi 9, dimulai dari yang tengah atas itu namanya regio epigastrium atau epigastrika. Lalu untuk samping-sampingnya itu disebut regio hipokondria dextra dan juga sinistra, kanan atau kiri. Lalu untuk bagian tengah itu ada regio umbilikal atau yang di pusat ini itu namanya regio umbilicalis. Untuk samping kanan kirinya itu regio lateralis dextra dan juga sinistra. Lalu bagian tengah bawah
itu namanya regio pubica atau hypogastrium. Lalu untuk kanan kirinya itu disebut regio inguinalis dextra dan juga sinistra, kanan dan kiri. Lalu regio abdomen atau perut itu adalah bagian tubuh di antara diafragma dan juga panggul. Isinya tuh organ-organ pencernaan utama dan dilindungi oleh dinding otot abdominal. Untuk otot abdominal sendiri itu yang paling terkenal ini ada musculus rectus abdominis, dia otot vertikal. Yang ini dia pembentuk six pack. Lalu untuk yang kedua itu ada musculus obliquus externus dan juga internus, yaitu serat yang ini dan juga yang ini, dia tuh serat diagonal yang saling bersilangan. Lalu ada juga musculus transversus abdominis, dia otot yang terdalam, seratnya itu dia horizontal. Lalu untuk struktur tambahan ini ada linea alba. Linea alba ini garis fibrosa vertikal di tengah perut, ini yang warnanya putih ini. Lalu ada juga ligamentum inguinale, canalis inguinalis. Jadi untuk fungsi regio abdominal itu tersendiri itu untuk menahan tekanan intraabdomen, lalu untuk mendukung postur dan gerakan, dan juga dia untuk melindungi organ kayak organ-organ pencernaan kayak lambung, hati, usus, dan juga pankreas. Untuk otot-ototnya ini bisa kita lihat lagi. Ini dia ada aponeurosis musculi obliqui externi yang abdominis. Lalu dia ada musculus cremaster, ini yang bagian di sini. Ada ligamentum inguinale. Lalu bagian sini kita lihat ini ada musculus pyramidalis. Untuk gambar satunya ini warna kuning ini disebut tela subcutanea. Lalu untuk yang di sini ini musculus obliquus externus yang abdominis, dia tuh terbagi menjadi dua pars. Yang pertama itu ada pars muscularis, yang kedua itu ada pars aponeurotica. Muscularis yang ini, aponeurotica yang bagian ini. Oke, untuk bagian abdomen selesai, kita lanjut ke pelvis dan juga perine. Untuk pelvis kita lihat, jadi pelvis itu dia tuh struktur bentuknya tuh kayak cincin yang terdiri atas os ilium, ischium, dan juga pubis. Lalu di bagian belakang dia tuh ada sacrum dan juga coccygeus. Nah, untuk fungsinya sendiri itu tuh untuk menyokong berat tubuh saat duduk dan juga berdiri, juga tempat perlekatan otot dan melindungi organ reproduksi, kandung kemih, dan juga rektum. Kita lihat ini otot-ototnya nih, bagian atas ini namanya promontorium. Nah, yang os sacrum itu yang bagian ini, sedangkan os coccygeus itu yang kayak ekor ini. Sini ada processus costales, ini yang bagian ininya namanya tuberositas iliaca. Ini namanya crista iliaca. Nah, kayak sayap ini namanya ala osis ilii. Ini ada incisura ischiadica, dia ada yang mayor dan juga ada yang minor. Yang mayor di bagian sini, sedangkan yang minornya ini. Ini ada garis namanya linea arcuata. Ini ada spina, nih kayak penonjolan ini namanya spina ischiadica. Lalu dia juga ada trochanter. Trochanter tuh ada yang mayor dan juga ada yang minor. Kalau trochanter mayor itu yang bagian sini. Trochanter minornya yang ini.
Lalu ini ada tuber ischiadicum ini. Nah, di tengah-tengah ini yang menyatukan antara yang kanan dan kiri, ini tengahnya ada kayak pertemuan yang namanya simfisis pubica. Ini juga ada ligamennya namanya ligamentum arcuatum pubis. Lalu yang kayak sudut, dia membentuk sudut, ini namanya arcus pubicus. Untuk crista iliaca sendiri itu dia ada labium internumnya, ada yang externum, labium yang eksternum dan internumnya, lalu ada lineanya ada yang intermedia, lalu ada tuberculum iliacum. Lalu ini ada penonjolan lagi nih, kayak menonjol tuh kita sebut dia ada singkatan, yang ini sias sedangkan yang ini siai. Sias itu spina iliaca anterior superior, sedangkan yang siai ini spina iliaca anterior inferior. Lalu ini kayak lubang, celah kayak gini, ini namanya foramen obturatorium. Lalu ini tuberculum pubicum. Lanjut, ini gambaran pelvis wanita dan juga ini wanita ya, sedangkan yang ini pria. Bedanya di wanita itu dia diameter konjugatanya dia 12 cm, kalau yang transveranya dia 13 cm, kalau yang diameter oblik dia 12,5 cm. Nah, yang bedakannya dengan pria, untuk pria itu ukurannya relatif lebih pendek daripada yang wanita. Lalu untuk orientasi pintu masuk panggul, dia lebih antara posterior dibanding pada wanita dan cenderung lebih oval secara transversal. Lalu untuk simfisis pubisnya dia tuh lebih dalam atau lebih tinggi. Lalu untuk arcus pubis, sudut pubisnya dia lebih sempit. Lalu untuk jarak antar tuberositas ischiadicumnya dia lebih dekat, dan sayap iliakanya dia kurang menonjol. Lalu ini conjugata vera. Conjugata vera itu 1,5 cm tuh lebih pendek daripada conjugata diagonalis. Biasanya untuk apa sih kita perlu tahu mengukur yang diameter ini? Nah, ini tuh biasanya berguna untuk wanita hamil yang akan melahirkan. Jadi kita cek panggulnya, kita cek pintu masuk panggulnya apakah dia bisa untuk melahirkan secara normal atau tidak. Kita cek apakah dia tuh panggulnya tuh sempit atau lebar. Lalu ini untuk otot-ototnya, jadi di dasar panggulnya tuh dia ada musculus levator ani dan musculus coccygeus, dia untuk menopang viscera dan membentuk diafragma pelvis untuk kontinensia dan juga untuk stabilitas. Nah, untuk otot-ototnya ini bisa kita lihat. Ini musculus levator ani itu dia terdiri dari 3 otot, yaitu ada musculus puborectalis, musculus pubococcygeus dan juga musculus iliococcygeus. Yang ini, lalu ini ada musculus yang coccygeus, sedangkan bawahnya ini ada musculus piriformis. Lalu ini osakrum. Yang ini spina tadi, spina ischiadica. Yang ini alaosis, yang kayak sayap. Ini ada garis linea arcuata. Ini ada siais, spina iliaca anterior inferior. Di sini simfisis pubis. Dan juga nih ligamentum arcuatum pubis. Dan di sini juga ada musculus obturator internus. Ini yang ini. Lalu untuk ini ada yang tampak medial dan juga yang tampak lateral. Ini musculus piriformis bagian sini, yang ini coccygeus, nah yang ini levator ani. Nah, ini ada musculus sphincter
ane externus. Nah, kalau yang ini rektum, yang ini vagina, sedangkan yang ini adalah uretra. Nah, kalau yang ini musculus pubococcygeus, ini bagian dari yang musculus levator ani tadi, satu dari 3. Lalu ini ada musculus sphincter uretra, musculus puborectalis, dan membrana perinei. Untuk yang tampak lateralnya ini sama saja, ini yang ini rektum, ini vagina, yang ini uretra. Nah, yang ini oskoccygisnya, yang bagian sini os pubis. Nah, ini yang puborectalis, pubococcygeus, yang ini iliococcygeus. Ya, mereka kalau dalam kesatuan itu sebut musculus levator ani. Yang piriformis yang ini, oke. Kita lanjut. Nah, kalau perineum, perineum itu area antara pubis dan juga anus. Dia mencakup struktur urogenital eksternal. Ini bagi 2, segitiga urogenital yang anterior dan segitiga anal yang posterior. Lanjut, kita akan bahas tentang membri inferioris atau ekstremitas bawah atau alat gerak bagian bawah. Jadi dia itu meliputi paha, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan juga kaki. Untuk tulang-tulang utamanya dia itu ada femur. Femur itu tulang tungkai atas atau tulang paha. Lalu ada tibia dan fibula, itu tulang tungkai bawah. Ada patella, tempurung lutut. Ada tarsal, metatarsal, dan phalanx, itu pergelangan kaki dan jari. Kita bahas dulu yang femur. Ini femur, tampakan anterior. Kita bisa lihat yang ini kaput atau kepalanya namanya caput ossis femoris. Sedangkan ini ada fovea capitis ossis femoris. Yang ini lehernya namanya column ossis femoris. Lalu ada trochanternya ada 2, ada yang trochanter mayor dan juga ada yang trochanter minor. Lalu ini ada garis ini namanya linea intertrochanterica. Itu untuk tampakan anterior. Untuk tempat posteriornya kurang lebih sama saja. Ini ada kaputnya, lalu di sini ada fossa trochanteria. Ini kolum. Ini trochanter minor, yang ini trochanter mayor. Lalu di sini ada nutrient foramen. Ini untuk badannya segini. Dan untuk di bagian bawah itu dia ada medial dan lateral epikondil. Ini yang medial di bagian sini dan lateral bagian sininya. Dan juga ada lateral dan medial kondil yang ini. Di bagian tengah ini namanya kayak ada fossa kayak gitu, itu namanya intercondylar fossa. Lanjut ke tibia dan juga fibula. Untuk tibia itu tulang yang lebih besar, sedangkan fibula dia yang lebih kecil. Untuk tibia dia berada di medial, sedangkan kalau fibula dia berada di lateral. Untuk yang tibia ini dia ada bagian bawahnya itu ada medial malleolus. Sedangkan kalau fibula karena dia berada di bagian lateral itu namanya lateral malleolus. Lalu di fibula ini dia ada apexnya, ujungnya sini, lalu ada kepala dan juga ini ada lehernya.
Ini untuk dari belakang terlihat ada soleal line, garis. Yang ini tibia dan ini fibula. Untuk tibia fibula sudah. Lalu untuk yang ada patella itu tempurung lutut. Lalu ada tarsal, metatarsal, dan palang. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di pergelangan tangan. Jadi kita lihat dari sini dulu. Ini ada calcaneus yang bagian badannya yang besar ini namanya calcaneus. Lalu ada talus. Talus itu seginian, ini namanya talus. Dia terdiri dari lateral tubercle dan juga medial tubercle. Lalu ada trochlea, ini ada lehernya dan juga ada nih bagian kepalanya. Lalu untuk tulang yang kecil-kecil, yang bagian ini bentuknya seperti kotak, jadi dia namanya cuboid. Lalu yang ini namanya navicular, dan 3 ini namanya cuneiform. Ada yang lateral, yang ini intermedia, dan yang ini media. Lalu untuk metatarsalnya dia ada dari 1 sampai dengan 5. Lalu untuk phalanx-nya sama seperti yang ada di pergelangan tangan, dia ada yang proksimal, medial, dan juga ada yang distal. Sama dia ada kepala, ada basisnya, dan juga ada badannya. Ini untuk gambaran dari plantar. Dan ini bagian dari lateral dan juga medialnya. Nah, jadi seginian ini namanya talus. Lalu yang calcaneus itu yang bagian ini. Nah, ini yang cuboid, navicular, dan ini cuneiform. Nah, ini metatarsal, yang ini phalanx. Lalu untuk otot-otot penting, ini bisa kita lihat sini ada musculus pectineus. Ini musculus sartorius, dia panjang dan dia bentuknya menyilang. Lalu ada musculus rectus femoris. Nah, ini patella. Lalu ada musculus quadriceps femoris, itu untuk ekstensi lutut. Selain itu dia juga ada musculus soleus bagian samping. Musculus soleus dan juga gastrocnemius itu dia fungsinya otot besis untuk dorongan berjalan. Gastrocnemius yang ini dan juga yang soleus yang ini. Lalu ada juga hamstring, itu untuk flexor lutut. Jadi dia otot hamstring itu ada sekelompok 3 otot besar yang terletak di bagian belakang paha. Di perannya untuk menekuk lutut, meluruskan pinggul, membantu berbagai aktivitas kayak berjalan, berlari, dan juga melompat. Nah, jadi otot hamstring itu terdiri dari otot semitendinosus, semimembranosus, dan juga otot biceps femoris. Untuk sendi-sendi penting itu ada sendi panggul, itu antara acetabulum dan juga femur. Ada sendi lutut dan pergelangan kaki, itu buat fleksibilitas dan juga stabilitas. Mungkin sekian penjelasan saya terkait anatomi muskuloskeletal, regio abdomen tadi, pelvis, perineum, dan membran inferior atau ekstremitas inferior. Mungkin nanti akan dilanjut di video selanjutnya, itu untuk vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Terima kasih, dadah. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga atau materi yang ketiga, itu tentang vaskularisasi dan juga inervasi sistem muskuloskeletal.
Jadi sistem muskuloskeletal itu tidak dapat bekerja sendiri tanpa dua sistem pendukung vital, yaitu yang pertama vaskularisasi atau peredaran darah, menyuplai oksigen dan juga nutrisi. Yang kedua itu ada inervasi atau persarapan, dia mengatur gerakan dan menerima sensasi dan untuk menerima sensasi. Yang pertama kita bahas dulu vaskularisasi. Dari yang ini dulu. Jadi sistem vaskular itu menyediakan darah kaya oksigen ke otot, tulang, dan jaringan penyokong. Jalur utamanya dia berasal dari aorta lalu bercabang sesuai regio tubuh. Pertama kita bahas dulu yang arteri. Dia membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan. Sedangkan untuk yang vena, dia tuh membawa darah mengisikan oksigen untuk kembali ke jantung. Kalau yang ini kita lihat dari bagian kepala. Di sini ada arteri karotis communis yang bercabang menjadi arteri karotis interna yang dia ke dalam tengkorak untuk menyuplai otak, dan arteri karotis eksterna dia menyuplai wajah dan juga kulit kepala. Lalu terdapat juga denyut nadi karotis yang dapat diraba di sisi leher. Biasanya kalau orang lagi kecelakaan atau pingsan atau apa, biasanya kita sering mencek di denyut nadi karotis yang ada di leher. Lalu dari jantung, darah tuh dipompa melalui arkus aorta atau lengkung aorta. Jadi dia melahirkan cabang utama. Tuh ada trunkus brachiocephalicus, dia menuju sisi kanan kepala dan juga lengan, dan ada arteri karotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra, dia menuju sisi kiri kepala dan ekstremitas atas. Selanjutnya aorta ini menurun menjadi pars descendens aorta, itu dibagi menjadi aorta thoracika itu untuk rongga dada, dan aorta abdominalis itu yang ada di rongga perut. Lalu untuk yang ekstremitas atas ini kita dapat mengikuti alur arteri subclavia itu ke arteri axillaris yang ada di ketiak, lalu ke arteri brachialis yang ada di lengan atas. Lalu cabang arteri profunda brachii itu memberi suplai yang lebih dalam. Untuk di lipatan siku kita dapat meraba denyut nadi kubiti. Lalu untuk yang arteri brachialis dia bercabang menjadi dua, yang arteri radialis dia lateral sejajar dengan jempol, dan juga arteri ulnaris dia yang di medial sejajar dengan kelingking. Lalu denyut nadi radialis itu sering dipakai saat kita ngecek nadi. Lalu beralih ke perut. Jadi di perut tuh ada cabang-cabang penting lainnya, itu ada trunkus soleacus. Soleacus dia ke hati, lambung, dan juga limfa. Lalu ada arteri mesenterica superior dan juga inferior, itu dia ke usus. Lalu ada arteri renalis, seperti namanya berarti dia ke ginjal. Lalu ada arteri testicularis atau varika ke gonad. Lalu di pelvis, aorta abdominalis ini dia bercabang lagi menjadi arteri iliaca communis. Arteri iliaca communis dia bercabang lagi nih menjadi dua, yaitu arteri iliaca eksterna itu lanjut ke tungkai bawah, dan juga ada arteri iliaca interna itu dia untuk suplai organ yang ada di panggul. Untuk jalur yang ekstremitas bawah itu ada cabang dari arteri iliaca eksterna, itu ada arteri femoralis, denyutnya bisa diraba di bagian paha. Lalu ada arteri profunda femoris itu untuk cabang yang lebih dalam lagi. Lalu ada arteri poplitea, itu ada di belakang lutut. Ada arteri tibialis anterior dan juga posterior, dia ke tungkai bawah.
dan ada arteri dorsalis pedis itu di punggung kaki. Jadi ini biasanya sering untuk tempat pemeriksaan denyut perifer. Lalu beralih ke gambar yang sebelah kanan, ini jalur dari si vena. Jadi vena itu kan dia mengembalikan darah ke jantung, dan dia ada punya katup vena untuk mencegah aliran balik akibat gravitasi. Lalu kita dari kepala dan leher itu darahnya terkumpul ke vena jugularis interna dan juga vena jugularis yang eksterna. Lalu ada vena brachiosepalika kiri dan kanan. Nah, dia bergabung membentuk vena cava superior. Dia menuju masuk ke atrium kanan di jantung. Lalu untuk ekstremitas atas, dia tuh ada dua sistem. Ini ada vena superficialis, dia di bawah kulit, dia mencakup vena sepalika ini di sisi lateral, dan vena basilica di sisi yang medialnya. Lalu ada vena profunda, dia mengikuti arteri seperti brachialis dan vena axillaris. Lalu ada vena median cubiti yang bagian ini sering diakses untuk pengambilan darah atau infus. Biasanya sering melalui vena median cubiti ini. Lalu untuk rongga perut, jadi vena utamanya meliputi vena porta hepatis, dia membawa darah dari usus ke hati. Lalu vena renalis, seperti namanya renal, berarti dia dari ginjal. Lalu ada vena testicularis atau ovarika. Nah, untuk semua vena di abdomen dia bermuara ke vena cava yang inferior. Lalu dia nanti naik melalui diafragma lalu menuju ke jantung. Untuk ekstremitas bawah, dia ada vena femoralis, dia di bagian dalam. Ini ada vena sapena magna, itu vena superficialis panjang di sisi yang medial dari kaki. Lalu ada vena sapena parva, itu posterior tungkai bawah. Dan ada vena poplitea, itu di belakang lutut. Nah, jadi vena di kaki itu tuh penting karena rentan terhadap varises dan juga trombosis akibat tekanan dari si gravitasi. Lalu ini juga ada struktur katup vena atau valvula venosa. Jadi katup ini tuh memungkinkan darah tuh mengalir satu arah aja, jadi kembali ke jantung dan mencegah terjadinya reflux atau dia darah tuh kebalik. Nah, saat kontraksi otot tungkai bawah, darah terdorong naik. Nah, bila katup venanya tuh rusak, akan terjadi insufisiensi vena kronik. Jadi dia bisa memicu pembengkakan dan juga varises. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat ini distribusi sistem saraf perifer yang menginervasi otot-otot dan kulit di seluruh tubuh. Dan mulai dari yang ini dulu, ini ada tampak anterior. Di bagian paling atas kita bisa melihat ini struktur encephalon, yaitu otak. Dia sebagai pusat pengendali seluruh sistem saraf. Dari encephalon ini dia turunnya ke medulla spinalis. Medulla spinalis itu sumsum tulang belakang. Dia berada di dalam kanalis vertebralis. Jadi medulla spinalis ini nanti dia akan bercabang menjadi saraf spinal pada tiap segmen tulang belakang. Lalu ini ada plexus cervicalis, dia tersusun dari cabang anterior saraf spinalis cervical C1 hingga C4. Jadi si plexus ini tuh dia perannya dalam persarapan otot-otot yang ada di leher.
sebagian diafragma melalui nervus phrenicus, serta sebagian kulit regio yang cervicalis. Lalu di bawahnya lanjut, ini terdapat plexus brachialis. Dia tuh penting untuk ekstremitas atas. Jadi plexus brachialis dia dibentuk oleh cabang anterior saraf C5 hingga T1. Saraf-saraf penting yang berasal dari plexus brachialis ini antara lain tuh ada nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus axillaris. Nah, semua cabang ini tuh dia menginervasi otot-otot lengan bawah, pergelangan tangan, sebagian tangan. Lanjut ke yang toraks. Ini kita lihat ramus ventralis nervis spinalis. Dia berjalan ke arah interkostal. Nah, inilah yang membentuk nervi interkostal, yaitu nervi interkostalis itu saraf berjalan di antara tulang-tulang rusuk bersama dengan arteri dan vena dari si interkostal juga. Jadi perannya si nervi interkostalis itu dia tuh untuk persarafan motorik otot interkostal dan sensorik kulit dinding dada. Lalu lebih inferior lagi, ini ada plexus lumbosakralis. Ini terdiri atas plexus lumbalis L1 sampai L4. Dia tuh menghasilkan saraf kayak nervus femoralis dan nervus obturatorius. Lalu ada plexus sacralis tuh L4 dan juga S4. Dia menghasilkan nervus ischiadicus, itu saraf terbesar di tubuh manusia. Jadi si nervus ischiadicus itu dia berjalan turun melewati regio glutea menuju tungkai bawah. Nah, plexus lumbo sakralis ini dia menyediakan seluruh inervasi motorik dan sensorik ekstremitas bawah, mulai dari paha, betis sampai ke kaki. Lalu ini pada gambar yang tampak posterior, ini jalur sarafnya tampak lebih jelas, dia menyebar ke seluruh dermatom dan miotom tubuh. Jadi cabang-cabang ini bentuk pola bercabang rapi. Jadi dia tuh memastikan semua jaringan muskuloskeletal dia terhubung ke sistem saraf pusat. Lalu kalau yang ini ilustrasi tentang cabang saraf spinalis. Jadi medula spinalis dia tuh akan memunculkan namanya radix posterior dan juga radix anterior. Nah, si radix posterior dia membawa serabut sensorik, dia akan menuju ke ganglion sensorium nervis spinalis. Sedangkan yang radix anterior dia membawa serabut yang motorik. Nah, keduanya ini bergabung membentuk namanya ini truncus nervis spinalis. Nah, di truncus nervis spinalis dia akan bercabang lagi menjadi beberapa bagian. Ada ramus dorsalis menuju otot dan kulit punggung. Ada ramus ventralis, dia membentuk plexus besar kayak plexus brachialis dan plexus lumbosakralis. Lalu ada ramus communicans yang menghubungkan truncus nervis spinalis ke ganglion truncus sympathisi. Nah, lalu terdapat juga cabang ini ramus meningeus memberikan persarafan sensorik pada meningen sumsum tulang belakang. Lalu ada nervus plangnicus mayor, itu cabang membawa serabut preganglion simpatik menuju plexus prevertebralis di abdomen. Nah, jadi seluruh proses itu dia tuh
bekerja sama agar sistem muskuloskeletal itu dapat berkontraksi dan juga menerima rangsangan sensorik dan menyesuaikan dengan kebutuhan fisiologis. Nah, misalkan ada gangguan di salah satu jalurnya ini, dia tuh dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan kita merefleks, atau bahkan kita tuh kayak hilang sensasi di wilayah persarapan tertentu. Lalu lanjut kita ke gambar selanjutnya. Disamain untuk persarapan tadi. Oke, ini lanjut ke kita bahas gambar yang ini dulu. Ini tampak anterior, ekstremitas atas itu ada otot, arteri, dan juga sarafnya. Ini ada musculus deltoideus, ini otot bahu, bertugas melakukan abduksi lengan. Tadi musculus biceps brachii yang pentingnya. Lalu ada dua kepala tuh, yang caput longum dan juga caput breve, itu berperan dalam fleksi siku dan juga supinasi lengan bawah. Lalu ada musculus brachialis, itu ada otot kuat di bawah bicep, itu juga membantu untuk fleksi siku. Lalu untuk menuju ke bawah ini ada musculus flexor digitorum superficialis dan juga yang profundus. Dia bertanggung jawab dalam gerakan fleksi jari. Jadi untuk jalur arterinya dari atas ke bawah itu ada arteri brachialis, dia berlanjut ke lengan bawah sebagai arteri ulnaris dan arteri radialis. Ulnaris tadi dia yang medial, yang dia sejajar dengan kelingking, sedangkan yang radialis dia yang lateral, sejajar dengan jempol. Lalu ini ada juga pembentukan arcus palmaris, arkade arteri di telapak tangan yang penting untuk suplai darah ke jari-jari. Untuk saraf utamanya yang di sini bisa kita lihat nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Lalu untuk gambar sebelahnya menunjukkan plexus dari brachialis bagian posterior, kumpulan saraf dari akar spinal C5 T1 mempersarapi ekstremitas atas. Ini ada nervus axillaris, dia menuju musculus deltoideus. Lalu ada nervus musculocutaneus, dia menuju otot-otot lengan atas anterior. Ada nervus medianus dan nervus ulnaris, dia menuju otot flexor lengan bawah dan tangan. Lalu ada nervus radialis, dia menuju otot ekstensor di lengan atas dan bawah. Lalu ada ini bagian anterior. Kalau gambar ini dia bagian anterior itu C5 hingga T1, dia menyebar dari bahu ke jari. Bagian posteriornya distribusinya sama tapi di sisi dorsal. Lanjut ke gambar selanjutnya. Ini jalur arteri utama untuk ekstremitas bawah. Di bagian paha itu ada arteri femoral, dia cabang dari iliaca externa. Lalu di bagian poplitea atau lututnya ini ada arteri femoralis, dia berubah menjadi arteri poplitea. Untuk tungkai bawah itu ada arteri tibialis anterior, dia menuju permukaan depan kaki. Untuk yang ada juga yang arteri tibialis posterior, dia berjalan ke bagian medial dan juga plantar kaki. Dan ini ada arteri fibularis atau peronea, dia tuh cabang dari si arteri tibialis yang posterior. Nah, di kaki, di arteri ini berakhir menjadi arteri dorsalis pedis nih di permukaan atas kaki. Ada arteri plantaris, medialis, dan lateralis di telapak.
Lalu untuk cabang yang digitalis plantaris dan digitalis dorsalis, dia menyuplai jari-jari. Nah, jadi yang denyut di dorsalis pedis, dia tuh sering digunakan untuk menilai sirkulasi yang perifer tadi. Lalu untuk dinding anterior abdomen dan juga toraks, ini terlihat ya muskulusnya, ada yang pectoralis major, minor di dada bagian atas, lalu ini ada rectus abdominis, ada obliquus externus abdominis, ada musculus transversus abdominis. Lalu saraf yang terlihat ini ada nervus intercostales itu dari T7 sampai dengan T11. Lalu ada nervus subcostalis itu T12. Lalu ada nervus iliohypogastricus dan ilioinguinalis, dia di L1. Oke, sekian mungkin penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.